saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian lebih kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Baru ada 2 bab yang baru update. Saya bacakan aja ya. Dari bab 4177 sampai 4178. Oke, kita langsung aja. Bab 4177. Pada saat ini, klien itu telah lama dilumpuhkan oleh serangkaian Electrodica Kyo Fei-yun. Mendengar Kyo Fei-yun mengatakan bahwa dia harus memberi dirinya latar belakang identitas baru, tiba-tiba menusuk kepekaan yang rendah hati dan rapuh di dalam hatinya. Ini membuatnya merasa terima kasih kepada Kyo Fei-yun dan merasa bahwa orang ini adalah malaikat yang membawanya dari jurang ke surga. Jadi, dia tidak memiliki keraguan sedikit apapun tentang apa yang dikatakan Kyo Fei-yun dan berterima kasih kepada dia dan karena setuju. Kyo Fei-yun menarik napas lega untuk sementara. Dia tahu bahwa situasinya saat ini sangat memalukan dan tinggal di rumah Fei hanya sementara aman, tetapi dia masih dalam bahaya. Jadi, dia harus bersiap terlebih dahulu. Jadi, dia memeluk pelayan itu dan melanjutkan menyihir. Satu hal lagi, Xiao Yuan, jika kamu mendengarkan seseorang dari keluarga Fei menyebutkan namaku, kamu harus segera memberitahu aku, dan kamu dapat meninggalkan nomor ponselku nanti. Pelayan itu benar-benar dicuci otak olehnya saat ini. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, tuan muda Kyo. Saya pasti akan memperhatikan." Oke, Kyo Fei-yun mengangguk dan bertukar nomor ponsel dengan pelayan dan kemudian menginstruksikannya. "Kalau begitu, cepat dan lihat apakah Anda dapat menemukan informasi." Pelayan itu berkata dengan malu-malu, "Tuan Kyo, mereka baru saja mengambil alih SIP. Ada apa saat ini? Mengapa? Aku tinggal bersama sebentar, oke?" Kyo Fei-yun seperti manusia. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud pelayan itu? Hanya saja, sekarang dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan pria dan wanita itu. Jadi, dia menekankan ketidaksabarannya di hatinya dan membujuk. "Sekarang situasinya mendesak. Mari kita turun ke bisnis dulu. Jika ada yang salah dengan masalah ini, maka kita berdua mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul." Pelayan itu terkejut ketika dia mendengarkan ini dan mengangguk dengan cepat. "Oke, Tuan muda Kyo, maka saya akan pergi ke sana dan melihat apakah ada yang bisa saya bantu di sana." Kyo Fei mengangguk puas dan berkata, "Ayo, jangan lupa beritahu saya segera setelah Anda memiliki berita." Oke, pelayan itu setuju dan meninggalkan kamar Kyo Fei dengan enggan. Setelah dia pergi, Kyo Fei mengutuk bahwa wanita ini tidak memiliki kesadaran diri, sambil merasa tertekan karena arloji Richard Magnet edisinya terbatasnya. Jangan melihat keluarga Kyo yang bernilai ratusan miliar, tetapi sebagian besar adalah karena pertimbangannya yang disengaja, berlutut dan menjilat. Untuk menghasilkan uang ini, dia tidak tahu berapa banyak yang ia bunuh. Seorang wanita muda seperti pelayan barusan. Jadi, bagaimana dia bisa rela membuang jam tangan jutaan dolar untuk wanita seperti itu? Namun, dia dengan cepat menemukan ide dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika masalah ini dapat berlalu dengan aman, maka sebelum saya meninggalkan rumah Fei, saya hanya akan menipu dia dan membiarkan orang membawanya pergi. Dan setelah saya mendapatkan aruji itu kembali dan kemudian menjualnya. Dengan kecantikannya, meski dia tidak akan bisa pergi ke pelarangan, masih sangat mudah untuk menjualnya seharga ratusan ribu dolar. Geng Azazel itu bisa mendapat uang dalam 2 atau 3 tahun selama mereka membawanya ke Eropa Timur. Dapatkan kembali. Memikirkan hal ini, Kyo Fei akhirnya merasa jauh lebih baik. Kalau dipikir-pikir, jam tangan ini tidak bisa dilepas. Pada saat yang sama, beberapa video tiba-tiba menjadi populer secara online. Kita lanjut lagi, bab 4178. Berbeda dengan
Fei Xiaobin sebelumnya yang mencium pelacur di jalan. Video ini merekam tindak lanjut dari Qiu Feiyun yang mencium pelacur. Ketika orang melihat bahwa Fei Xiaobin mengambil 2 telinga manusia dari seorang pelacur, semua orang mengira mereka ditutupi matanya. Dan ketika orang-orang melihat Fei Xiaobin memegang 2 telinga manusia, menangis dan memanggil putranya Fei Haoyang, semua orang tercengang dan terpana. Pada saat ini, banyak tentara angkatan laut dalam komentar mulai memadukan opini publik. Sebagai orang dalam, mereka memberitahu semua netizen bahwa Fei Xiaobin tidak benar-benar mencari bunga dan pohon willow di jalan. Alasan sebenarnya adalah karena putra kesayangannya Fei Haoyang diculik. Sang gangster dengan brutal memotong kedua telinga putranya dan memberikannya kepada pelacur. Dan Fei Xiaobin mencium pelacur itu hanya lelucon oleh para gangster. Adapun Fei Xiaobin, seorang yang tidak hanya harus menanggung rasa sakit putranya diculik dan terluka, tetapi juga menderita karena kekerasan online gila dari netizen yang tidak tahu kebenarannya. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa mereka telah sepenuhnya salah memahami Fei Xiaobin sebelumnya. Sebelumnya, video Fei Xiaobin mencium pelacur di jalan membuat orang-orang merasa sangat jijik. Dan internet semua menuduh dia dan menfitnahnya. Tapi sekarang, semua orang menyadari bahwa Fei Xiaobin adalah ayah yang hebat, yang layak dihormati dan dikagumi semua orang. Setiap orang yang memarahinya merasa sangat menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah atas ucapan yang sebelumnya. Dalam sekejap, banyak orang-orang telah mulai mendukung Fei Xiaobin, dan bahkan banyak orang yang meminta maaf atas komentar salah mereka sebelum di area komentar. Dan nada serta sikap mereka sangat tulus. Krisis opini publik sebelumnya dari keluarga Fei langsung diselesaikan, tidak hanya menghilangkan semua pengaruh negatif, tetapi bahkan memungkinkan keluarga Fei untuk mendapatkan banyak popularitas. Melihat permintaan maaf, simpati, dan pujian yang luar biasa di internet, suasana hati Fei Xiaobin langsung meningkat pesat. Dan dia tidak bisa tidak berkata kepada Fei Shanhai dengan gembira, "Ayah, metodemu benar-benar luar biasa. Ini hanya membalikkan keadaan. Serangan balik entah dari mana." Melihat bahwa situasi benar-benar di bawah kendalinya, Fei Shanhai akhirnya menarik napas lega. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak puas. Dia membelai janggutnya dan berkata, "Sekarang kita mulai memiliki 2 hal yang penting di tangan. Satu adalah untuk mengetahui identitas sebenarnya dari ninja-ninja itu sesegera mungkin. Dan yang lainnya adalah untuk menyerang saat setrika panas dan memaksimalkan peran. Dari media, kalau perlu diwawancarai, dan jika memang tidak bisa, maka adakan konferensi pers." Kakak kedua Fei Shanchuan buru-buru berkata, "Saudaraku, orang-orang yang akan dikirim ke Jepang sudah siap. Mereka akan segera bergegas ke bandara, dan mereka akan tiba di Jepang dalam 13 jam. Fei Shanchuan mengerutkan kening dan memukul bibirnya. "Kecepatannya masih terlalu lamban." "Tidak mungkin," Fei Shanchuan berkata tanpa daya. "Beberapa keluarga mengimpor pesawat Concorde pensiunan dari Eropa sebelumnya. Kami mulai terlambat dan tidak dapat mengambilnya. Saat ini tidak ada pesawat supersonik di pasar untuk dipilih." Fei Shanchuan berkata, "Tanyakan tentang keluarga mana yang dibeli oleh mereka." Fei Shanchuan berkata, "Tanyakan tentang keluarga mana yang dibeli oleh mereka pada waktu itu, dan temukan cara untuk membelinya kembali terlepas dari biayanya, yang pasti akan digunakan di masa depan." "Oke," Fei Shanchuan mengangguk dan berkata, "Saya akan meminta orang-orang untuk menyelidiki pesawat Concorde yang terdaftar di seluruh dunia hari ini, dan mencoba untuk membelinya kembali." Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Fei masuk dan berkata kepada Fei Shanhai,
Tuan, saya menelpon dengan Presiden New York Times dan saya ingin melakukan wawancara dengan tuan muda tertua. Saya tidak tahu apakah itu nyaman. Bagaimana menurutmu? Bagus, Feishan berkata tanpa ragu-ragu. Biarkan mereka datang. Kebetulan, Xiaobin juga dapat menyampaikan pesan kepada para penculik depan media, mengatakan bahwa keluarga Fei siap untuk menebus orang-orang dengan 2 miliar dolar kapan saja. Selama mereka memikirkannya, saya akan menghubungi Anda. Fei Xiaobin mengangguk cepat dan berkata, "Oke ayah, aku tahu." Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada bab terbaru nanti saya bacakan lagi. Terima kasih telah mengikuti video saya. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. See you.